Kembali di Kompas Siang, Saudara. Sejak kloter pertama hingga saat ini, kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mencatat sebanyak 22 calon haji tertunda berangkat ke Tanah Suci. Sebagian diantaranya karena alasan kesehatan. Sebelum masuk asrama haji, calon haji akan menjalani tes kesehatan oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan. Calon haji yang mengidap penyakit serius tidak bisa diberangkatkan. Selain alasan kesehatan, tertundanya keberangkatan jamaah juga karena dokumen visa haji yang belum keluar. Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa untuk mengetahui persiapan keberangkatan jemaah calon haji Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tifal, bagaimana hingga siang hari ini proses kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Pondok Gede? Spesifik kita bicara hari ini tanggal 30 Mei 2023 ada dua kloter calon jamaah haji yang tiba di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur. Dua kloter tersebut adalah kloter 20 dari Jakarta Selatan. Total jamaah sebanyak 374 orang dan belum lama ini juga sudah datang dari kloter haji 21 dari Jakarta Barat sebanyak 393 orang, sehingga di total ada 760 lebih calon jamaah haji yang sudah tiba di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede ini untuk melakukan karantina lah, saya katakan begitu, sebelum akhirnya akan diberangkatkan. Jadwalnya kedua kloter ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji pada Rabu dini hari nanti, mulai pada pukul 2 pagi hingga pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian Barat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nah, bagaimana kemudian proses atau alur administrasi yang dilakukan saat mereka tiba di asrama haji ini? Tadi dalam konfirmasi kami kepada pihak kantor wilayah Kementerian Agama DKI bahwa diawali nanti seluruh jamaah ini untuk ditempatkan di kursi khusus terlebih dahulu menunggu giliran untuk proses administrasi awal, yakni tes kesehatan. Di tes kesehatan terlebih dahulu oleh pihak kantor kesehatan pelabuhan, oleh KKP, baru kemudian nantinya proses berikutnya berlanjut dengan tahapan-tahapan seperti mendapatkan kartu untuk kamar istirahat mereka di dalam asrama haji, lalu juga sebelum diberangkatkan esok hari begitu, mereka juga sudah dibekali sejumlah identitas seperti paspor, kemudian gelang identitas, dan juga biaya hidup ataupun juga living cost yang sudah sejak awal dibagikan petugas haji kepada para jamaah, sehingga ini akan menjadi modal mereka nanti sebelum akhirnya akan diberangkatkan pada Rabu dini hari nanti. Sejauh pantauan saya tadi saat mereka tiba pagi hari dan juga siang hari ini di gedung kedatangan asrama haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur ini, seluruhnya berjalan dengan kondusif tanpa ada kendala berarti. Terlebih memang untuk tahun ini sebetulnya prioritas dari pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan ataupun juga layanan ibadah haji ini difokuskan bagi para lansia, sehingga prioritas yang betul-betul diperhatikan oleh petugas ataupun juga pemerintah dalam hal ini dari Kanwil Kemenak DKI adalah para lansia yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Juno. Ya, tentu tema dari ibadah haji tahun ini adalah ramah haji bagi kaum lansia. Lalu hingga saat ini apakah ada jemaah calon haji yang gagal atau tertunda keberangkatannya? Lalu bagaimana dengan penanganannya? Spesifik kalau kita bicara di kawasan Embarkasi Pondok Gede DKI Jakarta begitu ya, dari kantor wilayah Kementerian Agama DKI sudah menerangkan sejak kloter pertama sampai dengan saat ini, setidaknya sampai dengan kloter 20 pemberangkatan jemaah haji ini, ada 22 orang yang tertunda keberangkatan hajinya dengan dua alasan utama. Pertama karena alasan kesehatan, dan yang kedua alasan dokumen visa yang belum keluar begitu untuk melaksanakan ibadah haji. Alasan kesehatan ini menjadi yang paling banyak terjadi mengingat ada sejumlah catatan penyakit yang dilarang untuk melakukan aktivitas perjalanan jauh, terlebih kegiatan haji ini ibadahnya terbilang intens sejak hari pertama sampai nanti selesai sebelum akhirnya kembali lagi ke tanah air. Belum lagi dihitung dengan jumlah perjalanan yang cukup panjang dari Indonesia menuju ke Arab Saudi, begitu pun juga untuk jalur pulangnya, sehingga ada dua catatan tadi yang disampaikan oleh pihak kantor wilayah Kemenak DKI khusus untuk jamaah atau calon jamaah haji yang mengidap penyakit TBC yang berpotensi menular, lalu juga penyakit-penyakit tertentu yang mengharuskan calon jamaah ini untuk melakukan cuci darah, ini dilarang untuk berangkat. Lebih lengkap kita coba dengar pernyataan dari perwakilan Kanwil Kemenak DKI yang saya temui pagi tadi. Ada jemaah yang ketika diperiksa oleh KKP itu
dia ada penyakit yang memang harus diobati dulu. Ya, diobati dulu, kalau memang dia bisa diobati dan dianggap layak untuk berangkat, dia akan diberangkatkan. Terkadang dia ikut ke kloter berikutnya, tidak mesti dia ke kloter asalnya, seperti itu. Ada juga yang memang dalam pemeriksaan ternyata memang dia mengidap penyakit yang memang tidak boleh terbang. Seperti apa? Kayak cuci darah itu sudah tidak boleh. Atau TBC ya, TBC yang menularkan itu tidak boleh berangkat. Itu spesifik baru untuk kawasan embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur, Juno. Belum untuk daerah lain. Apakah ada data terbaru? Ini juga yang saya tunggu karena rencananya beberapa saat lagi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia akan menyampaikan keterangan pers untuk memperbarui data-data terbaru soal kondisi calon jamaah haji yang masih berada di Indonesia jelang keberangkatan, bagaimana kemudian kondisi para jamaah yang sudah berada di Arab Saudi dan sejumlah fasilitas yang diberikan. Ini juga masih kami tunggu sampai dengan saat ini. Dan rencananya nanti Kepala Biro Humas Data dan Informasi Setjen Kemenak Ahmad Fauzin akan menyampaikan langsung penjelasan resminya soal kondisi para jamaah ini. Jono? Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.